Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Tuhan, Engkau pimpin berkati kami. Kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Bapa untuk meninggikan Engkau. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapak pimpin berkati para pelayan dengan sukacita melayani pekerjaan-Mu, membawa kami memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapak yang memimpin, Bapak yang memberkati. Terlebih jalannya firman Tuhan, Bapak pimpin berkati hamba-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan begitu mengasihi kita. Penyertaan Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita dapat melewati tahun 2020. Sekarang kita masuk di tahun 2021. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Di bulan pertama, minggu kedua, penyertaan Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Aku ada Tuhan saat ini. Semuanya karena berkat-Mu Yesus. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik.
Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, ku mau datang menyembah-Mu, karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagiku Tuhan. Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku, ku terima kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku, ku terima kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan Engkau baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kita mau pujikan lagu Engkau baik sambil berjoget ya. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidupku. Saya mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik dalam kehidupanku Tuhan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupanku. Syukuris. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupanku. Dengan apa Tuhan ku balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan ucapan syukuris. Dengan apakah ku balas
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Syukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Syukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kita akan masuk di tahun 2021. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan.
Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom. Sudah 10 hari kita hidup di tahun 2021. Bagaimana pengalaman dari Bapak, Ibu, Saudara? Penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, kami telah lepas dari tahun 2020. Bahkan 10 hari kami telah berada di tahun 2021. Kami menikmati penyertaan-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Dan hari ini Kau izinkan kami boleh beribadah, baik secara online maupun offline. Tuhan buka hati kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus tetap ada bersama dengan kami, mengajar dan mendidik kami. Ayat demi ayat berikan bahasa yang sama sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi sahabat ibadah online dan juga sahabat GBIS. Haleluya. Mari konsentrasi. Hari ini kita akan belajar tentang janji Allah di tahun 2021 ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya bawakan di Tenggir Park. Tenggir Park itu berada di belakang Candi Sukoh dan tempatnya sangat indah, nyaman, sejuk. Mari bersama-sama. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yarden, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perintah Tuhan, seberangilah sungai Yordan. Karena seberang sungai Yordan merupakan negeri yang melimpah susu dan madu. Negeri yang sangat istimewa. Bahkan Tuhan berjanji, apa yang telah kau injak akan menjadi milikmu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji Allah kepada bangsa Israel adalah janji keberhasilan, janji kelimpahan. Namun untuk menikmati janji itu, kunci utamanya ialah harus percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin, dan harus taat. Karena dengan ketaatan dan percaya ini mereka akan menikmatinya. Selama kepercayaan itu belum kita miliki, atau selama kepercayaan itu masih berada di mulut kita, ataupun meningkat pada pikiran kita, maka janji Allah itu belum dapat dinikmati.
Dan rata-rata jemaat masih dalam tingkat percaya di mulut dan naik sedikit percaya di pikiran. Tuhan ingin melatih bangsa Israel memiliki kepercayaan yang sampai ke hati, mulut, pikiran, dan hati percaya. Baru boleh menikmati seluruh janji Allah yang ada di dalam firman-Nya. Jadi kepercayaan di mulut, di pikiran, di hati itu adalah kepercayaan tanpa keraguan sedikit pun. Oleh sebab itu perlu dilatih step by step. Latihannya mulai dari menyeberangi Sungai Yordan yang sedang dalam keadaan banjir. Memang orang tua mereka itu pernah menyeberangi Laut Kolsom. Itu diceritakan kepada anak-anak, itu diceritakan pada cucu-cucu, tapi anak cucu belum pernah ngalami. Mereka baru mendengar cerita dari orang tuanya bahwa Allah pernah melalui Musa menyeberang Laut Kolsom. Saat ini mereka harus melewati Sungai Yordan yang sedang banjir. Mampukah anak-anak ini memiliki kepercayaan sama seperti kepercayaan nenek moyangnya? Nah, maka mereka harus dilatih terlebih dahulu. Ada dua orang yang masih kelahiran Israel, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb bisa menerjemahkan kepercayaan itu. Kalau Allah mengatakan ya, ya. Kalau Allah mengatakan tidak, tidak. Kalau Allah mengatakan seberangi Sungai Yordan, Yosua dan Kaleb siap. Karena pernah punya pengalaman. Pengalaman inilah yang diajarkan kepada anak-anak mereka. Anak-anak kelahiran padang gurun, anak-anak kelahiran padang pasir harus percaya. Allah sangat bijaksana. Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga di tengah kebimbangan ini, di tengah keraguan-raguan ini, Yosua seorang pemimpin yang pemberani. Sehingga perintah Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel tanpa keraguan sedikit pun. Mari kita lihat ayat 3, Yosua 3, ayat 5 dan ayat 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Perintah dengan tegas, perintah yang sederhana, yaitu kuduskanlah dirimu, karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Resep yang sangat mudah, resep yang diucapkan sangat tegas, tapi ada kesulitan untuk dilakukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jemaat? Jika ingin menikmati mujizat, kita harus berani mengkuduskan diri dengan membuang dosa, dengan segala akar-akarnya, dengan membuang akar pahit, dengan segala akar-akarnya, dengan membuang kebencian, dengan segala akar-akarnya. Mengkuduskan diri merupakan landasan dari manusia yang ingin dekat dengan Allah.
Karena manusia telah sadar untuk berani membuang penghalang-penghalang yang membuat manusia jauh dari Allah. Perintah kedua, sesudah manusia berani hidup dalam kekudusan, ada perintah untuk menjaga kekudusan itu. Angkatlah tabut perjanjian itu, dan bangsa itu harus berjalan di belakang tabut perjanjian. Dengan arti, hormatilah tabut perjanjian itu, dan jadikanlah tabut perjanjian itu sebagai pedoman dalam perjalanan hidupmu. Tabut perjanjian adalah hadirnya Allah di tengah-tengah padang gurun, dan tabut perjanjian itu isinya 2 loh batu. 2 loh batu itu 10 hukum Allah, roti mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Kehadiran Allah yang ditanggapi dengan menikmati firman Allah setiap hari, serta menjadikan firman Allah sebagai pedoman dalam kehidupan, maka akan diizinkan hidup dalam mujizat-mujizat Allah. Luar biasa bukan? Kalau kita menghormati tabut perjanjian, artinya kita menghormati hadirnya Allah, lalu kita hidup bersama dengan firman Allah dan menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup, kehidupan kita penuh dengan mujizat. Yosua 5 ayat 15 dan ayat 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Firman Tuhan yang dilakukan tanpa tawar-menawar akan membuat orang percaya dapat melihat. Pertama, dapat melihat mujizat yang besar. Bahkan orang percaya dapat menikmati mujizat itu. Untuk menikmati semua janji Allah, kita dipaksa untuk latihan taat dan percaya. Taat itu melakukan segala perintahnya. Percaya itu melakukan dengan kepercayaan yang penuh. Nah, setelah melakukan ketaatan dan percaya, baru dapat menikmati janji Allah selanjutnya, yaitu kita diizinkan untuk masuk tanah perjanjian. Tanah yang mengalir susu dan madu, tanah yang sangat subur. Jadi, mujizat yang kita lihat, air sungai Yordan pun dihentikan oleh Allah, dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Lalu sampai ke seberang Yordan. Seberang Yordan ini sudah bagian dari tanah yang subur. Tahun 2021 Tuhan bekali dengan kesuburan. Tinggal kemampuan dan kerajinan kita dalam berusaha, dalam bekerja. Tanahnya sudah subur, ditanami apapun jadi. Tapi kalau kita tidak mau menanam, kalau kita tidak mau menabur, ya kita tidak akan panen. Tanah yang subur itu harus dibarengi dengan kerajinan kita.
di dalam bekerja. Nah, kita juga diizinkan untuk menikmati setiap tanah yang kita injak menjadi milik kita, yang artinya di setiap perjalanan hidup kita selalu berhasil. Jika terjadi kegagalan, stop sejenak, berhenti sejenak. Kita harus melihat, kita harus memeriksa, apakah ketaatan kita mulai mengendor? Apakah kepercayaan kita mulai terganggu? Firman Tuhan tetap ya dan amin. Kalau kedua-duanya ini tetap kita jaga. Ketaatan kita tetap kencang, kepercayaan kita tetap kuat, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema di setiap langkah hidup kita. Tujuan Allah mengizinkan masalah menghadang supaya kita melihat apakah ketaatan dan kepercayaan kita pada firman Tuhan itu ya dan amin. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Janji Allah di 2021, kita diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang mengalir susu dan madu. Di tahun 2021 kita diizinkan untuk menikmati keberhasilan. Setiap langkah perjalanan hidup kita selalu berhasil. Janji yang sangat istimewa diberikan juga kepada kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, disiapkan Allah untuk kita. Kunci utama, keberanian menyeberangi sungai Yordan. Keberanian ini landasannya hanya taat dan percaya. Mari kita belajar mengkuduskan diri. Mari kita pertebal kepercayaan kita. Mari kita pertebal ketaatan kita, supaya apa yang dijanjikan Allah di 2021 kita nikmati selangkah demi selangkah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Selama 10 hari ini berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Bahkan hari ini Engkau berjanji untuk kami memiliki keberhasilan dalam hidup. Untuk kami memiliki tanah yang luas, yang mengalir susu dan madunya. Tanpa hambatan Kau berikan pada kami, asal kami percaya dan taat. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menikmati janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman Bapak Ibu, jangan lupa protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Itu wajib kita lakukan, karena itu perintah dari pemerintah dan juga merupakan cara hidup new normal, supaya kita bebas dari COVID-19 ataupun kita tidak akan terkena COVID ataupun menularkan COVID. Jangan lupa tetap dijaga dan beritahu anak-anak kita jangan lupa dengan protokol kesehatan ini. Yang kedua, tentang ibadah online. Kita harus berdoa agar ibadah online ini terus berjalan, agar ibadah online ini dapat menjadi berkat
bagi gereja kami, bagi Bapak Ibu yang mengikuti, dan bagi mereka-mereka yang di luaran. Oleh sebab itu, tolong Bapak Ibu di-share pada teman-teman. Sebagai perintah Allah yang mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, didiklah mereka, dan seterusnya. Bagaimana kita mau ke semua penjuru bumi ini? Ya saat ini masanya. Dengan ibadah online ini, kita dapat bersama-sama mengabarkan Injil Kristus sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi jangan lupa di-share. Jangan lupa di-subscribe yang belum pernah subscribe. Dan di-like supaya kami tahu berapa jumlah yang like. Dan jangan hanya dimiliki sendiri, tetapi mari doakan agar ibadah online dapat terus berjalan. Untuk mengakhiri ibadah online hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito, untuk Ibu Suheni, untuk Ibu Topo, untuk Bapak Sugito, untuk Ibu Sriyono, untuk Saudara Irwan, dan untuk Oktavianus Indrawijaya. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Biar belas kasih-Mu Kau curahkan saat ini. Kami berdoa di tempat ini, tangan Tuhan akan menjamah mereka. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Dan biar doa-doa mereka terjawab saat ini. Mereka bersaksi, mereka bersukacita karena Tuhan telah mengabulkan doanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Kohwo, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan Feni. Kau juga jamah Tuhan iman percayanya. Dengan zaman iman percaya yang tumbuh ini, maka kesembuhan yang telah Kau berikan mereka nikmati. Dalam nama Yesus, nikmati kesembuhan yang telah Tuhan berikan untuk kamu. Terima kasih Bapa, Kau telah mengabulkan doa-doa permohonan kami. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, Kau jamah kami, urapi kami, berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu.
Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Jika kita berpisah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan